Sedekah menjadi pelindung di hari kiamat. Sedekah merupakan amal sholih yang sangat disukai Allah dan Rasul-Nya. Setiap dari kita bisa melakukan amal sholeh sedekah ini. Selain banyak keutamaannya bersedekah tidak menjadikan seseorang itu jatuh miskin. Yuk kita simak beberapa hadis Nabi tentang bersedekah. Bersedekah itu bisa menjauhkan diri dari panasnya api neraka. Semakin banyak bersedekah, insya Allah semakin jauh pula tubuh dijauhkan dari jilatan api neraka pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis riwayat muttafaq alaih. Berwajah ceria dan senyum kepada saudara kita juga bisa menjadi sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Bersedekah juga bisa menghindarkan diri dari segala macam penyakit jasmani dan rohani. Hal itu sebagaimana sabda Nabi, "Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana." Hadis riwayat At-Tabrani. Bersedekah akan menjadi pelindung di hari kiamat. Saat hari kiamat, semua orang membutuhkan pelindung dari dahsyatnya huru-hara kiamat. Di antara amal ibadah selama hidup di dunia yang bisa menjadi pelindung adalah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya." Hadis riwayat Ahmad. Gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Suatu hari, Rasulullah SAW berkata kepada seorang pemuda tentang sebuah nasihat yang sangat penting selagi kita masih hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah saat di mana usia paling produktif bagi setiap orang, ditunjang dengan fisik yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, selagi masa muda, harus banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu, belajar keahlian, beribadah, dan bekerja. Secara umum, kita sebaiknya memperbanyak kebaikan dan beramal sholih, karena ketika masa tua nanti datang, maka aktivitas kita akan terbatas dikarenakan kondisi fisik kita yang mulai lemah. Kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Dengan sehat, kita bisa melakukan semua aktivitas dengan baik dan lancar. Karena itu, tetap jagalah kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi serta berolahraga. Karena jika kita sakit, maka sakit itu akan menjadi keterbatasan kita untuk beribadah dan beraktivitas sehari-hari. Ketiga, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Saat Allah memberikan nikmat harta yang melimpah, maka kita bersyukur. Kita perlu berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Selagi rezeki lapang, maka kita sempatkan untuk bersedekah sebelum Allah mengambil kembali atau membatasi rezeki yang telah dititipkan kepada kita. Sedekah ini sebagai bekal kita di akhirat nanti. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Waktu luang adalah sangat berharga. Maka, jika kita punya waktu luang, semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu luang tersebut untuk aktivitas yang baik. Misalkan, perbanyak ibadah, beramalan kebaikan terhadap orang lain, berbakti kepada orang tua, dan belajar ilmu. Kita sebaiknya juga sempatkan silaturahmi dengan keluarga maupun teman. Pandai-pandailah dalam mengatur waktu kita untuk hal-hal yang produktif. Kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kematian adalah suatu pasti, tapi tidak bisa ditebak kapan datangnya. Bisa jadi,
orang meninggal karena sakit, atau tanpa sakit, atau karena sudah usia tua renta. Sebaliknya, bisa jadi pula orang yang masih usia belia sudah Allah panggil. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, kita perbanyak amalan-amalan kebaikan sebelum datang waktu kematian kita. Menjaga kesehatan dan kebersihan. Hidup sehat dan bersih bukanlah kebetulan, tetapi ini adalah suatu kondisi yang harus kita usahakan. Islam menganjurkan seseorang agar mempunyai kebiasaan yang baik dan sehat, baik dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Demikian pula sebaliknya, Islam dengan secara tegas melarang hal-hal yang merusak, seperti minum alkohol, merokok, berjudi, dan memakan makanan haram. Ayo simak berikut ini beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Pertama, barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4141. Kedua, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi 2723. Keempat, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan, sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, memberikan tenaga. Jika tidak bisa demikian, maka hendaklah ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmizi